Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Oktavian Lubis dengan NIM 250511103345. Di video ini saya akan mempresentasikan mengenai literasi digital yang berkaitan dengan pilar-pilar dari literasi digital tersebut. Dari definisi pilar-pilar tersebut, karakteristiknya, peran dari pilar-pilar tersebut dalam menghadapi abad ke-21, dan juga implementasi dan serta contoh dan juga solusinya. Baik, langsung saja saya akan menjelaskannya di slide berikutnya. Baik, langsung saja ke definisi pilar-pilar dari literasi digital. Sebelum itu, pilar-pilar dari literasi digital ini yaitu ada akses, manajemen, keamanan, kreativitas dan kolaborasi, dan juga adanya etika dan tanggung jawab. Jadi saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu akses. Nah, akses ini berarti kemampuan dasar menggunakan perangkat digital dan internet. Tanpa akses ini, seseorang tidak akan bisa terhubung dengan dunia digital. Yang kedua yaitu ada manajemen, adalah keterampilan mengorganisasikan, menyimpan, dan memanfaatkan informasi agar lebih efektif, serta tidak adanya kewalahan oleh banyak data. Dan yang ketiga yaitu ada keamanan, yaitu mencakup kesadaran dan kemampuan melindungi data pribadi serta privasi, misalnya dengan kata sandi atau autentifikasi ganda. Dan yang keempat yaitu ada kreativitas dan kolaborasi, yaitu yang berarti ia menunjukkan kemampuan menghasilkan konten digital yang bermanfaat sekaligus bekerja sama secara daring dengan orang lain. Dan yang terakhir yaitu ada namanya etika dan tanggung jawab. Nah, yaitu yang berarti menekankan penggunaan teknologi secara bijak, yaitu menghormati hak cipta, tidak menyebarkan hoaks, dan bertanggung jawab atas jejak digital. Nah, teman-teman, jadi masing-masing pilar punya definisi yang jelas dan saling melengkapi, yang dimana akses itu membuka segala akses dari digital tersebut, dan manajemen mengatur informasi, keamanan melindungi, dan kreativitas dan kolaborasi mendorong inovasi, dan juga sedangkan etika dan tanggung jawab itu menjaga kualitas interaksi digital tersebut. Oke, next, penjelasan selanjutnya yaitu ada di slide selanjutnya ini ada yang namanya karakteristik dari pilar-pilar dari literasi digital yang dijelaskan pada slide pertama. Yang pertama yaitu karakteristik dari akses. Nah, akses ini memiliki karakteristik sebagai fondasi keterampilan digital karena tanpa kemampuan menggunakan perangkat dan internet, seseorang tidak bisa masuk ke dunia digital. Terus yang kedua yaitu karakteristik dari manajemen, yaitu berarti ia memiliki karakteristik kemampuan memilah, mengatur, dan mengelola data agar informasi yang diperoleh bisa dimanfaatkan secara efektif. Dan yang ketiga yaitu keamanan, yang dimana ia memiliki karakteristik yaitu menekankan kesadaran akan perlindungan cyber, termasuk menjaga privasi dan melindungi data pribadi dari ancaman. Terus adanya kreativitas dan kolaborasi, memiliki karakteristik yaitu menunjukkan kemampuan berinovasi melalui konten-konten digital serta bekerja sama dalam tim secara daring. Terus yang terakhir ada karakteristik dari etika dan tanggung jawab, yaitu yang memiliki karakteristik menekankan pentingnya menjaga integritas, menghormati hak cipta, dan menerapkan sopan santun dalam interaksi digital. Nah, teman-teman, di slide selanjutnya itu ada dari peran pilar-pilar dari literasi digital tersebut. Dan dia itu berperan dalam menghadapi tantangan yang terjadi pada abad ke-21. Nah, yaitu adanya mengatasi banjir informasi dan disinformasi. Yang dimana literasi digital ini membantu kita memilah informasi yang benar dan menghindari yang namanya hoax nih, teman-teman. Terus selanjutnya melindungi dari ancaman keamanan cyber. Nah, dengan keterampilan digital ini, kita lebih sadar menjaga privasi dan data pribadi. Terus mendukung inovasi dan kolaborasi global, yang dimana literasi digital ini membuka peluang untuk berkreasi dan bekerja sama lintas negara secara daring. Terus adanya membentuk warga digital yang produktif dan bertanggung jawab nih, teman-teman, yang dimana literasi digital ini menumbuhkan sikap bijak, etis, dan aktif dalam menggunakan teknologi. Nah, jadi peran literasi digital ini bukan hanya teknis, tetapi juga membentuk pola pikir yang kritis, aman,
kreatif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan digital sehari-hari. Di slide selanjutnya ini kita membahas mengenai implementasi dari pilar-pilar literasi digital tersebut serta solusinya apabila terdapat kendala dari akses. Nah, akses ini biasanya orang banyak sekali menggunakan e-learning atau m-banking. Tetapi mungkin untuk sebagian orang itu masih ada yang belum dapat mengakses dari internet tersebut, yaitu solusinya dengan melakukan pemerataan internet di setiap daerah-daerah. Terus dari pilar yang kedua yaitu ada manajemen, yang dimana biasanya orang di kehidupan sehari-hari itu dalam pembuatan karya ilmiah pasti menggunakan untuk memberikan sumber atau memperkuat dari sumber yang mereka berikan itu menggunakan Mendeley ataupun Zotero. Biasanya orang kan belum pandai menggunakan Mendeley ataupun Zotero. Jadi solusinya itu melakukan pelatihan literasi informasi. Nah, yang untuk pilar yang ketiga, keamanan ini autentifikasi 2 faktor, yaitu dengan solusinya melakukan kampanye kesadaran cyber. Dan yang keempat, kreativitas dan kolaborasi, yaitu konten interaktif. Google Workspace, solusinya itu dengan integrasi kurikulum digital. Terus yang terakhir adanya etika dan tanggung jawab, yaitu hindari hoaks, hormati hak cipta. Solusinya itu dengan orang agar menghindari hoaks itu yaitu melakukan pendidikan etika digital. Nah, begitu teman-teman. Wah, teman-teman, kita masuk ke kesimpulan. Nah, jadi literasi digital itu adalah kompetensi inti abad ke-21 yang wajib dimiliki setiap individu, yang dimana pilar literasi digital tersebut saling melengkapi dan berperan penting dalam mendukung aktivitas akademik, profesional, maupun di kehidupan sehari-hari. Dengan penguasaan literasi digital ini, masyarakat dapat membentuk ekosistem digital yang sehat, aman, dan produktif. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih yang telah menonton dan semoga video ini sangat bermanfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi